Pemirsa Hasanah, dalam sholat berjamaah kita sering mendapati imam menangis ketika membaca surat-surat tertentu. Suasana haru yang ditimbulkan imam terkadang juga berpengaruh pada makmum yang juga ikut menangis, sekalipun tidak mengerti kandungan ayat yang dibaca imam. Jika tangisan itu sampai bersuara, bukankah yang demikian ini bisa membatalkan sholat? Seorang yang memang sudah terikat dengan ayat-ayat Al-Quran dan ketika Quran itu dibacakan bisa saja hatinya bergetar dan kemudian merembeslah air mata dari kedua pelupuk matanya. Itu adalah di antara ciri-ciri di antara orang yang beriman. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan kalau dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanannya. Maka ketika ada seorang sedang dalam keadaan sholat, dia merasa di hadapan Tuhannya, lalu dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang begitu menggetarkan hatinya, wajar kalau kemudian keluarlah ad-dumu', air mata dari kedua pelupuk matanya itu, terharu, menangis dan merasakan betapa nikmatnya Al-Quran itu. Sesuatu yang indah, yang baik dan luar biasa apabila ada seorang sholat berhadapan dengan Tuhannya dan dia merasakan semua kenikmatannya itu. Tapi yang jadi masalah, ketika seorang menangis dalam membaca Quran di dalam sholat, lalu tangisnya ini kemudian bersuara dan kemudian menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Apakah suara tangisnya ini yang sebenarnya sudah keluar dari bacaan-bacaan sholat, apakah ini membatalkan atau tidak? Dalam hal ini para ulama khususnya di dalam mazhab Hanafi membolehkan apabila seorang menangis dalam membaca Quran di dalam sholat, ini adalah bagian dari bacaan ayat Al-Quran, hasil refleksi dia dengan Al-Quran, sehingga membuat kemudian tangisnya itu dianggap bagian dari bacaan Al-Quran juga, sehingga dianggap tidak membatalkan sholatnya. Tetapi kalau tangisnya ini bukan karena refleksi dari Al-Quran, sebutlah karena dia kesakitan atau karena hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan bacaan Qurannya, maka di dalam mazhab Hanafi hal itu dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena tangisnya ini adalah kalafaz atau kalimat yang keluar dari bacaan-bacaan Al-Quran, keluar dari bacaan-bacaan sholat. Nanti ada lagi para ulama yang mengatakan begini, kalimat yang keluar dari mulutnya itu bisa dianggap sebagai bagian dari sholat asalkan tangisnya itu tidak bersuara. Tangisnya itu dipendam di dalam hati. Yang keluar hanya air matanya saja, dia sesenggukan, dia terisak, tapi tidak ada satupun keluar kata atau lafaz dari mulutnya. Sehingga tidak ada sesuatu yang membuat sholatnya itu menjadi batal karena tidak ada yang dilanggar. Tetapi kalau sampai keluar kata, disebutkan di dalam mazhab Syafi'i bahwa kalau lebih dari 2 huruf dia menangis, jadi kalau tangisnya itu dibuat transkrip itu lebih dari 2 huruf, misalnya dia menangis hu ha ha dan sebagainya, maka itu sudah merupakan kalimat. Walaupun tidak bisa dimengerti, tapi transkripnya itu adalah melebihi dari 2 huruf, maka itu dianggap membatalkan sholat. Oleh karena itu yang lebih utama kalau kita menangis di dalam sholat adalah tidak dikeluarkan suaranya, agar tidak ada para ulama satupun yang menganggap ini sebagai sesuatu yang membatalkan. Ini yang paling aman. Tapi memang ada nanti sebagian ulama yang membolehkan asalkan itu bagian refleksi dia terhadap Al-Quran. Penyebabnya adalah karena dia sangat menghayati isi Al-Qurannya itu dan kemudian dia merasakan nikmatnya atau dia merasakan rasa takut dari azab yang dibacakan di dalam ayat Al-Quran itu. Pokoknya adalah refleksi kaitannya langsung dengan Al-Quran. Adapun kalau bukan dengan Al-Quran tapi dengan sesuatu yang lain, misalnya terpengaruh suasana, karena di kanannya menangis, karena di kirinya menangis, depan menangis, belakang menangis, lalu saya kok tidak menangis, kayaknya kurang enak juga. Saya mau nangis juga. Nah ini nangisnya adalah nangis bukan karena Quran, tapi nangis karena toleransi, karena suasana. Dan nangis karena suasana ini tidak ada kaitannya dengan Al-Qurannya itu secara langsung. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama sebagai sesuatu yang membatalkan sholatnya. Dan biasanya orang yang bisa menangis ketika dia membaca ayat Al-Quran adalah orang yang faham apa yang sedang dia baca itu. Dia faham apa yang sedang dia dengar itu. Kalau dia tidak faham yang dibaca dan didengar lalu dia menangis, pertanyaannya adalah menangisi apa? Gitu. Menangisi suasana atau nangis secara toleransi saja?
Nah, inilah yang kita harus berhati-hati. Mungkin sebagai manusia yang lemah iman dan sebagainya, kita mendengar alunan imam membaca dengan indah, itu ada rasa. Tapi rasa itu, rasa terenyuh itu bukan karena memahami Al-Quran, tetapi hanya sekedar mendengarnya saja. Boleh saja kita menangis, boleh saja kita terharu, tetapi yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita mengeluarkan isak tangis yang bersuara dan kemudian melahirkan huruf-huruf yang bisa ditulis transkripnya. Dan huruf-huruf itulah yang kemudian oleh para ulama dijadikan batasan. Mana tangisan yang tidak membatalkan dan mana tangisan yang membatalkan sholat itu.